Shalom puji Tuhan, selamat pagi dimanapun Bapak Ibu berada. Doa saya kita semua tetap dalam keadaan baik, terus berharap kepada Tuhan, bergantung kepada Dia yang adalah sumber kekuatan, sumber dari semua yang kita perlukan dan butuhkan. Karena itu kita terus sedang belajar bertumbuh menjadi manusia rohani yang memahami dan mengerti bahwa perjuangan hidup kita bukanlah menggunakan senjata dunia, pola, cara, semua hal yang sama dengan dunia ini, tetapi kita boleh menggunakan selengkap senjata Allah yang telah diberikan kepada kita. Karena itu, kalau kita lihat ayat ini kembali, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Jadi, Tuhan melengkapi kita dengan kuasa yang sanggup untuk menghancurkan, merubuhkan benteng-benteng yang dibangun oleh iblis lewat keangkuhan manusiawi kita. Apa kuasa yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng setan dalam hidup kita? Yang pertama, kita kemarin sudah sedikit belajar, yaitu bahwa senjata yang mampu, yang diperlengkapi kepada kita adalah namanya kebenaran. Yohanes 8 ayat 32, kamu akan tahu kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kita pasti akan merdeka ketika kita tetap tinggal di dalam firman, menghidupi firman, menghidupi kebenaran, sampai firman atau kebenaran yang kita hidupi ini menjadi iman dalam hidup kita. Makanya dalam Roma 6 ayat 13 dikatakan bahwa jangan kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Jadi ada senjata yang disebut kebenaran. Senjata kebenaran adalah anggota tubuh kita, seluruh hidup kita yang kita persembahkan kepada Tuhan, dan sampai seluruh aktivitas, respon reaksi kita, pergerakan kita menghasilkan, membuahkan yang namanya kebenaran. Ketika kita hidup dalam kebenaran, tubuh kita seluruhnya akan menjadi senjata-senjata kebenaran. Dalam Roma 13 ayat 12 dikatakan, hari sudah jauh malam, telah hampir siang, sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Jadi senjata kebenaran itu akan membuahkan terang, dan itu menjadi senjata terang. Dalam ayat 14, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginanmu. Jadi kita ketika hidup dalam kebenaran, kita sedang menghentikan untuk daging kita tidak lagi diberi makan, tetapi roh kita, jiwa kita dikuasai oleh kebenaran, sampai tindakan dan pikiran kita. Pikiran kita menghasilkan tindakan, karena pikiran kita tidak lahir baru bersama dengan pengalaman lahir baru kita. Pikiran kita harus diperbaharui dari hari ke hari terus, bukan sebulan 2 bulan, sampai kebenaran itu menjadi realita. Kebenaran itu menjadi respon kita, reaksi kita. Dia mendominasi pikiran, perasaan, imajinasi, semua keberadaan kita terkuasai. Karena itu pembaruan pikiran adalah sebuah proses pergantian kebenaran manusia, kebenaran dunia pada kebenaran Allah. Dan kebenaran adalah kunci kemenangan di medan pikiran kita. Nah, yang kedua, kuasa yang sanggup meruntuhkan kubu-kubu iblis adalah otoritas ilahi. Dalam Lukas 10 ayat 19, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya kepadaku. Dengan nama Yesus kita akan usir setan-setan. Kita tumpang tangan sama orang sakit akan sembuh. Ketika kita coba diracuni oleh racun ular, minum racun sekalipun, kita tidak akan membahayakan diri kita dengan hal itu. Maksudnya bukan mencobai Tuhan, tetapi ketika ada serangan-serangan roh jahat, ada orang coba meracuni kita, teluh, santet, bahkan makanan kita dimasukkan racun, ketika kita tidak tahu, itu ketika kita doakan, itu ditahirkan, disucikan, dikuduskan, sehingga dia kehilangan kuasa. Dan itu yang Yesus katakan, aku telah memberikan kuasa kepada kamu. Untuk apa?
untuk menginjak ular, menginjak kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Jadi akan terlindungi, terjagai. Jadi saudara, hiduplah dalam otoritas ilahi. Yesus dalam pelayanannya dia seperti orang, ya, tidak berbicara seperti orang ahli, tetapi sebagai orang yang berkuasa. Saya percaya ada urapan dan kuasa Allah, ada otoritas ilahi ketika kita hidup memahami tentang prinsip otoritas ilahi ini, ya. Karena itu Tuhan Yesus memuji panglima itu, perwira itu, karena dia memiliki iman yang lebih besar daripada iman di antara orang Israel. Kenapa? Karena dia hidup dan mengerti prinsip hierarki otoritas ilahi. Karena itu pemberontakan sama dengan dosa bertenung, pemberontakan ketidaktaatan sama dengan penyembahan berhala. Karena itu Bapak Ibu, mari kita belajar. Ibu-ibu menghormati suaminya, anak-anak belajar menghormati orang tuanya. Ketika kita di kantor, bekerja, di gereja, kita harus berada di dalam rangkaian otoritas ilahi. Sehingga apa? Sehingga kita bisa bergerak dengan kuasa Allah, sehingga kuasa Allah itu menjadi nyata dalam kehidupan kita. Baru yang ketiga Bapak Ibu adalah doa dan penyembahan. Dalam Yohanes 15 ayat 4-8, Alkitab berkata, tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Ranting nggak bisa berbuah dari dirinya sendiri kalau dia nggak pernah tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kita ingat kita hanya ranting Bapak Ibu. Jadi hubungan yang intim dengan Tuhan, doa penyembahan kepada Tuhan, menghasilkan penyingkapan akan hal-hal yang menghalangi, menghambat berkat-berkat Tuhan untuk lebih lagi kita alami. Jadi iblis gencar berperang menentang pembaruan pikiran. Jadi penting bagi kita untuk mengarahkan diri kita bertekun dalam doa dan firman sampai kita memperoleh kemenangan. Kita lihat contohnya Asap ketika dia berkata, sedikit lagi aku tergelincir, jatuh. Kenapa dia jatuh? Karena dia punya pandangan-pandangan yang salah. Dia seolah-olah menyalahkan Tuhan, seolah-olah anak Tuhan itu hidupnya lebih susah. Kalau ngelihat orang yang nggak bertobat, orang fasik hidupnya lebih baik, macam-macam kesesatan dalam pikirannya, hal-hal yang tidak benar. Kapan itu terungkap? Ketika Asap, Bapak Ibu, dia masuk ke hadirat Tuhan. Jadi seseorang ketika memiliki hubungan yang intim, ketika kita membangun hubungan yang paling dekat dengan Tuhan dalam doa penyembahan, ada penyingkapan-penyingkapan, hal-hal yang menghambat berkat-berkat Tuhan, bahkan membuat kita lebih tenang, bisa tidur dalam segala situasi apapun seperti Daud, karena Daud itu orang yang sangat intim dengan Tuhan. Dan saya berdoa biar kiranya senjata yang sanggup merumbuhkan benteng-benteng ini kita gunakan, yaitu kebenaran, yaitu hierarki dalam otoritas, sehingga kita berada di dalam otoritas Tuhan, bisa menggunakan kuasa yang memang harusnya ada pada kita itu berkembang, bertumbuh. Lalu yang ketiga adalah doa dan penyembahan. Karena itu hari-hari ini terus tetap hati kita mengakui Tuhan, bergantung sama Tuhan, ucapkan syukur, terus bangun hubungan persekutuan, lagi di dapur, lagi nyetir, dimanapun kita berada, bukan hanya ketika hari Minggu, pas penyembahan atau hari-hari tertentu, tapi 24 jam setiap hari bangunlah hubungan yang dekat dengan Tuhan, sehingga kita akan melihat Tuhan menyingkapkan banyak hal dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, berkati anak-anakmu dimanapun mereka berada, sentuh jamah supaya kami memahami kebenaran, kami menggunakan senjata kebenaran, kami menggunakan otoritas ilahi, dan kami menggunakan senjata yaitu dalam doa dan penyembahan, sehingga banyak hal yang boleh kami lihat Tuhan, kemuliaan Tuhan, kebenaran Tuhan, kami lihat dengan jelas lewat kebenaran firman-Mu. Karena itu hari ini yang sakit jadilah sembuh, yang lemah jadilah kuat, yang terikat lepas di dalam nama Yesus. Ada kekuatan, sukacita, kemenangan yang sejati datang dari Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, hamba berdoa, pemeliharaan penjagaan Tuhan kami terima, otoritas ilahi. Tidak ada sesuatu yang membahayakan kami. Apapun serangan-serangan roh jahat lewat sakit penyakit, lewat perdukunan, apapun tidak bisa menyentuh kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.